Kami dari kelompok 7 Biologi Reproduksi akan mempresentasikan mengenai kesehatan reproduksi. Anggota dari kelompok 7 adalah Asusi, Dwi Sulistiawati, Gita Nurul Melani, dan saya sendiri Lulu Ulfah Audriansyah. Baik, kita langsung ke slide selanjutnya tentang pengertian kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah suatu kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara utuh yang tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Kemudian, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat secara menyeluruh mencakup fisik, mental, dan kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat, fungsi, serta proses reproduksi yang pemikiran kesehatan reproduksi bukannya kondisi yang bebas dari penyakit, melainkan bagaimana seseorang dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan sebelum dan sesudah menikah menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2000. Kemudian ada juga pengertian kesehatan reproduksi menurut BKKBN tahun 1996. Dikatakan bahwa kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat mental, fisik, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan serta dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, spiritual yang memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Kemudian ada tujuan kesehatan reproduksi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2017, kesehatan reproduksi yang menjamin setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di mana peraturan ini juga menjamin kesehatan perempuan dalam usia reproduksi sehingga ia mampu melahirkan generasi yang sehat, berkualitas, dan nantinya akan berdampak pada penurunan angka kematian ibu. Kemudian tujuan tersebut juga ditunjang oleh Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 Bab 2 Pasal 3 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan utama kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Kemudian, dalam bab 3 pasal 4 dikatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Tujuan utama dari kesehatan reproduksi adalah memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan sehingga nantinya dapat meningkatkan kemandirian perempuan dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya yang pada akhirnya dapat membawa pada peningkatan kualitas kehidupannya. Kemudian tujuan khusus dari kesehatan reproduksi adalah meningkatkan kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya, kemudian meningkatnya hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah dan jarak kehamilan, dan meningkatkan peran serta tanggung jawab sosial pria terhadap akibat dari perilaku seksual dan fertilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya. Kemudian, mengapa masa remaja penting bagi kesehatan reproduksi? Yang pertama, masa remaja usia 10-19 tahun merupakan masa khusus dan penting karena merupakan periode pematangan organ reproduksi manusia dan sering disebut sebagai masa pubertas. Masa remaja ini merupakan masa transisi yang ditandai dengan berbagai perubahan fisik, emosi, dan psikis. Kemudian alasan kedua adalah pada masa remaja ini terjadi perubahan fisik secara cepat yang tidak seimbang dengan perubahan kejiwaannya. Perubahan yang cukup besar ini dapat membingungkan remaja yang mengalaminya.
Oleh sebab itu, perlu pengertian, bimbingan, dan dukungan dari lingkungan sekitarnya agar ia dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya. Selanjutnya materi tentang perkembangan fisik remaja. Perkembangan sendiri mempunyai arti perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya. Berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik jasmaniah maupun psikis rohaniah. Masa remaja sendiri merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek dan semua fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja ini berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Perkembangan remaja ini ditandai dengan perubahan yang terjadi pada pria dan wanita. Perubahan yang terjadi pada wanita diantaranya perubahan wajah, perubahan payudara, lalu mulainya menstruasi, sampai perubahan bentuk tubuh. Nah, pada pria perubahan yang terjadi itu diantaranya perubahan suara, lalu perubahan wajah, dan perubahan penis dan testis. Nah, untuk keduanya, wanita dan pria ini terjadi perubahan perasaan dan emosi, perubahan kulit juga, perubahan pertumbuhan rambut. Masa remaja merupakan masa di mana kita banyak melakukan aktivitas. Nah, untuk itu ada beberapa cara untuk menjaga organ reproduksi tetap sehat. Di antaranya, pakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau. Lalu memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Lalu bagi perempuan, sudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju ke belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Nah, untuk bagi laki-laki dianjurkan untuk dihitan atau disunat agar mencegah terjadinya penyakit menular seksual serta menurunkan risiko kanker penis. Di sini ada penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual yang pertama ada sadismus. Ini yaitu orang yang mencapai kepuasan seksual dengan cara menyakiti, menghina, atau menyiksa orang lain. Yang kedua ini ada homoseksual, yaitu laki-laki yang memiliki hasrat seksual atau melakukan hubungan kelamin dengan jenis kelamin yang sama. Bila hubungan kelaminnya dilakukan melalui anus disebut sodomi. Bila perilaku ini terjadi pada sesama wanita disebut lesbian. Namun bila perilaku seksual ini terjadi antara manusia dengan binatang, maka keadaan ini disebut bestiality. Selanjutnya yaitu macam-macam penyakit yang akan dibahas oleh saya. Yang ketiga yaitu non-gonokokal uretritis atau NGU. Peradangan uretra yang sering disebabkan oleh Silamida traktomatis dan Ureplasma ureliticon. Masa inkubasinya yaitu 7-29 hari. Gejala-gejalanya yaitu pada pria berupa rasa sedikit perih sewaktu buang air kecil, kemudian gatal pada uretra. Pada pagi hari terdapat sedikit cairan sekret dari lubang uretra dan kadang-kadang mengotori celana dalamnya. Kejadian ini disebut dengan morning drop. Kemudian apabila pada wanita sering tanpa gejala apa-apa atau karier yang kadang-kadang terasa perih bila buang air kecil, kemudian infeksi sering menjalar ke tuba sehingga menyebabkan wanita tersebut infertil atau mandul. Kemudian pengobatannya dengan menggunakan antibiotik jenis tetrasilin. Selanjutnya yang keempat yaitu herpes simplex genitalis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar.
seperti anus dan vagina yang biasanya ditularkan melalui hubungan seks. Nah, gejalanya berupa gatal-gatal, pedih, dan juga kemerahan pada daerah kelamin. Kemudian pada daerah itu timbul beberapa lepuh kecil-kecil, selanjutnya lepuh menjadi keruh dan pecah. Kemudian timbul luka yang sering disertai dengan pembesaran kelenjar limfa regional. Nah, pengobatan penyakit ini dengan menggunakan asiklovir yang dapat mencegah replikasi ADN virus, mengurangi gejala-gejala penyakit juga, tetapi tidak memberantas virusnya. Penyakit seksual pada slide 26. Tumor payudara. Tumor payudara dapat bersifat jinak seperti fibroadenoma. Fibroadenoma sering berupa benjolan kenyal yang dapat dihilangkan melalui operasi. Tumor dapat juga bersifat ganas, disebut kanker payudara. Kanker jenis ini sangat banyak terdapat setelah menopause dan jarang sebelum umur 30 tahun. Sehingga setiap benjolan pada mamai seorang wanita menopause harus dianggap kanker sampai dibuktikan bukan. Nah, cara pengobatannya adalah dengan cara operasi, sinar radioaktif, dan obat-obatan. Yang kedua, kanker serviks. Banyak terjadi pada seorang wanita dan sering menimbulkan kematian bila baru ditemukan setelah fase lanjut. Kanker serviks dapat ditemukan secara dini dengan menggunakan teknik pap smear, yaitu suatu cara pengambilan jaringan serviks dan diperiksa di bawah mikroskop. Pemeriksaan ini dapat dilakukan setiap tahun. Jenis kanker serviks banyak ditemukan pada wanita umur 40 sampai 55 tahun. Dan timbulnya kanker ini diduga berhubungan erat dengan infeksi herpes virus tipe 2 dan human papilloma virus. Pengobatan dengan operasi, sinar radioaktif, dan obat-obatan. Selanjutnya, kesehatan reproduksi dalam siklus hidup perempuan. Yang pertama, masa konsepsi. Masa setelah bersatunya sel telur dengan sperma, kemudian janin akan tumbuh menjadi morula, blastula, gastrula, neurula, yang akhirnya menjadi janin, dan dengan terbentuknya plasenta akan terjadi interaksi antara ibu dan janin. Kemudian masa bayi dan anak. Masa bayi dan anak adalah masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Tumbuh kembang motorik kasar dan motorik halus akan berjalan dengan baik bila kesehatan bayi dan anak dalam keadaan prima. Lalu masa remaja. Masa remaja, pada masa ini terjadi perubahan fisik dan psikologis. Perubahan fisik yang terjadi diantaranya tumbuhnya rambut kemaluan, buah dada mulai tumbuh,